Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng duduk bersila di kedalaman istana bawah tanah. Saat Chu Feng telah menyembunyikan formasi berbentuk telur dan Bai Li Luo dengan formasi penyembunyian, lingkungan mereka telah berubah menjadi hitam pekat. Tiba-tiba saja Chu Feng berdiri, dan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk. "Kalian semua," ucap Chu Feng yang mulai mengerutkan keningnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan pembentukan formasi di telapak tangannya. Setelah pembentukan formasi di telapak tangannya diaktifkan, tubuh Chu Feng mulai memancarkan cahaya redup. Cahaya itu dipenuhi dengan tanda dan simbol. Tanda dan simbol itu telah berasimilasi dengan tubuh, tulang, dan jiwa Chu Feng. Dengan begitu, Chu Feng mendapatkan ranah marsial immortal peringkat 2. Pada saat yang sama, berbagai kemampuan Chu Feng juga disegel. Chu Feng saat ini tidak dapat menggunakan kekuatan Bloodline surgawi, keterampilan rahasianya, dan teknik abadinya. Saat ini terlepas dari ranah peringkat 2 marsial immortal, satu-satunya hal lain yang bisa digunakan Chu Feng adalah persenjataan abadinya. Chu Feng tidak punya pilihan lain. Meskipun dia hanya bisa melihat jarak yang terbatas, tapi dia bisa merasakan bahwa sekelompok besar orang sedang mendekatinya. Mereka adalah klan Qian Feather Monstrous. Menghadapi ahli seperti King Yurwise, Chu Feng tidak akan bisa menang menggunakan kekuatannya sendiri. Dengan demikian, meskipun dia tahu bahwa ada batasan untuk pembentukan formasi Bai Li Luo, tapi dia masih harus menggunakannya. "Chu Feng, aku bisa membiarkan dendam dan keluhan di antara kita berlalu begitu saja itu selama kamu memberitahuku di mana gadis itu berada," suara King Yurwise terdengar dari dalam kegelapan. Karena Chu Feng bisa merasakan klan Qian Feather Monstrous, maka King Yurwise secara alami juga bisa merasakan Chu Feng juga. Hehehe, Chu Feng malah terkekeh, dan kemudian tubuhnya bergeser. Memegang persenjataan abadi di tangannya, Chu Feng melompat ke arah King Yurwise. Chu Feng mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Chu Feng memutuskan untuk melakukan itu, karena King Yurwise adalah peringkat 2 marsial immortal yang sebenarnya. Selain itu, tidak seperti Chu Feng, King Yurwise mampu menggunakan semua berbagai kemampuannya. Chu Feng tahu bahwa King Yurwise memiliki kekuatan garis keturunan khusus yang bisa ia gunakan. Jadi biasanya, Chu Feng tidak akan cocok untuk King Yurwise. Jika Chu Feng ingin menang melawannya, ia hanya bisa melakukannya melalui serangan awal dengan cepat. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki Chu Feng. Kecepatan Chu Feng sangat cepat, dan dia tiba di depan King Yurwise dalam sekejap. Persenjataan abadi yang digunakan Chu Feng adalah pedang. Dan pedang itu juga meningkatkan kecepatan serangan Chu Feng. Saat ini, pedang itu mengarah lurus ke arah dantian King Yurwise. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan King Yurwise tidak bisa bereaksi pada waktunya. Cerot, pedang di tangan Chu Feng menusuk ke dalam dantian King Yurwise. Menjerit. Saat berikutnya, semua klan Qian Feather Monstrous yang hadir, termasuk King Yu Yunlong dan King Yu Yunhu, merek jatuh ke tanah dengan ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Mereka semua ditekan ke keadaan tak bergerak oleh kekuatan Chu Feng yang kuat, dan juga penindasan yang tak terlihat. "Kultivasi kamu," seru King Yurwise yang juga memiliki ekspresi yang menyakitkan di wajahnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan ekspresinya yang merasakan rasa sakit, matanya itu dipenuhi dengan keheranan yang bahkan lebih besar. Alasan mengapa dia heran adalah, karena meskipun ranah Chu Feng telah meningkat, tapi itu telah disembunyikan. King Yurwise hanya bisa merasakan aura Chu Feng, dan bukan kultivasinya. Itulah alasan mengapa dia tertangkap basah, dan diserang oleh serangan tiba-tiba Chu Feng. Bas-bas. Tiba-tiba saja persenjataan abadi di tangan Chu Feng bergetar. Kekuatan menindas yang kuat segera memasuki dantian King Yurwise, dan kemudian jiwanya melalui pedang Chu Feng. Penindasan itu menyebabkan ekspresi rasa sakit di wajah King Yurwise menjadi lebih intens, dan bahkan tubuhnya mulai bergetar hebat. Kemudian lututnya menjadi lemah, dan dia setengah berlutut di tanah. Pada saat itu, bahkan bernapas saja menjadi sulit bagi King Yurwise. Selain itu, meskipun King Yurwise ditekan oleh Chu Feng, tapi tidak ada jejak ketakutan di matanya. "Oh, aku mengerti sekarang, Kadi kamu menggunakan semacam formasi khusus.
Aku tidak pernah berharap kalau gadis Bai Liluo itu menjadi sekuat ini. Dia bahkan mampu mengatur pembentukan formasi seperti itu. Monster, sungguh monster. Namun sayangnya, aku tidak mudah dikalahkan, ucap Ruiz. Setelah mengucapkan kata-kata itu, senyum aneh muncul di wajah King Yu Ruiz. Setelah itu, tubuhnya mulai bersinar terang. Sebuah kekuatan yang kuat juga dikeluarkan dari tubuhnya. Harta pelindung, seru Chu Feng sambil mengerutkan keningnya. Dia telah menyadari bahwa ada harta yang melindungi di dalam tubuh King Yu Ruiz. Harta pelindung itu telah berasimilasi secara paksa ke dalam jiwa King Yu Ruiz oleh seseorang, dan itu menjadi satu dengan King Yu Ruiz. Mengaktifkan harta pelindung itu, King Yu Ruiz berhasil memulihkan tubuhnya yang rusak parah. Segera setelah itu, King Yu Ruiz melepaskan kekuatan garis keturunannya. Setelah melepaskan kekuatan garis keturunannya, ranah King Yu Ruiz meningkat dari peringkat 2 martial immortal menjadi peringkat 3 martial immortal. Kultivasinya saat ini berada jauh di atas Chu Feng. Melihat bahwa situasinya buruk, Chu Feng segera melepaskan persenjataan abadi di tangannya dan melompat mundur. Dia berencana untuk melarikan diri. Namun pada jarak sedekat itu, Chu Feng tidak bisa melarikan diri. Tepat setelah Chu Feng melompat pergi, dia merasakan kekuatan penindasan yang sangat besar datang dari tubuh King Yu Ruiz. Seperti gelombang besar, itu langsung menelannya. Bang! Chu Feng ditekan ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dentang! King Yu Ruiz meraih Immortal Armament Chu Feng, dan menariknya keluar dari tubuhnya. Kemudian dengan menjentikkan jarinya, pedang itu menembak ke dantian Chu Feng. Bajingan, aku akan melumpuhkanmu. King Yu Yunlong merangkak dari tanah dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia memegang persenjataan abadi di tangannya, dan berencana untuk menyerang Chu Feng. Tunggu dulu. Namun King Yu Ruiz melambaikan tangan Mia, dan memberi isyarat agar King Yu Yunlong berhenti. Melihat ini, meskipun King Yu Yunlong masih geram, tapi dia masih melangkah mundur. King Yu Ruiz adalah bosnya. Jika King Yu Ruiz tidak mengizinkannya menyerang Chu Feng, maka dia tidak akan berani melakukannya. Setelah menghentikan King Yu Yunlong, King Yu Ruiz tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia dengan tenang mengambil sebuah kotak kecil dari kosmos saknya. Ada kristal berbentuk oval di dalamnya. Di dalam kristal berbentuk oval itu adalah kelabang. Kelabang itu berwarna hijau, dan memiliki 3 kepala. Ini disebut lipan beracun yang melahap jiwa. Ia mampu memasuki jiwamu dan melahapnya dari dalam. Meskipun alam kultivasi martial ancestor ini dilindungi dengan formasi besar yang tidak akan membiarkanmu mati, tapi dengan lipan beracun yang melahap jiwa ini dalam jiwamu, kamu pasti akan mati pada saat kamu meninggalkan alam kultivasi martial ancestor ini. Namun, itu bukan aspek yang penting. Karena yang terpenting adalah, bahwa centipede beracun yang melahap jiwa ini akan membawa rasa sakit yang tak tertahankan bagimu. Sejujurnya saja, aku belum pernah melihat orang yang sanggup menanggung siksaan dari lipan beracun yang melahap jiwa ini. Namun jika kamu bersedia memberi tahu aku di mana Bai Liluo menjalani pelatihan tertutup, kamu tidak akan harus menderita siksaan yang menyakitkan ini, kata King Yu Ruiz kepada Chu Feng. Sudah cukup dengan kata-kata yang berlebihanmu itu. Aku tidak akan memberitahumu di mana Bai Liluo berada, kata Chu Feng. Mendengar jawaban itu, King Yu Ruiz tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu senyum muncul di wajahnya. Wush! Dengan satu jentikan jarinya, lipan beracun yang melahap jiwa itu terbang keluar dari kristal. Seperti pedang yang tajam, lipan itu menembak langsung ke tubuh Chu Feng. Begitu lipan beracun yang melahap jiwa masuk ke tubuh Chu Feng, ia pun mulai melepaskan racunnya, dan segera menyebar ke seluruh tubuh Chu Feng. Saat racun menyebar, pembuluh darah hitam muncul di tubuh Chu Feng. Dalam sekejap, pembuluh darah menutupi tubuh Chu Feng sepenuhnya. Pada saat itu, Chu Feng mengepalkan giginya dengan erat. Meskipun dia tidak berteriak kesakitan, tapi ekspresinya yang sengit mengungkapkan bahwa dia saat ini menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Teruslah menahannya. Ini baru permulaan. Kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama. King Yu Ruiz mencibir sambil menatap Chu Feng. Tidak lama setelah King Yu Ruiz mengatakan kata-kata itu, vena multiwarna mulai muncul di tubuh Chu Feng. Itu bukan vena berpola biasa, tapi sebaliknya, mereka beracun. Racun itu tidak hanya memasuki daging Chu Feng, tetapi juga memasuki jiwanya. Rasa sakit yang Chu Feng derita, itu meningkat jadi berlipat ganda.
Akhirnya, Chu Feng tidak bisa menahan rasa sakit lagi, dan mulai mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Melihat Chu Feng seperti itu, klan Qianfeder Monstrous akhirnya menunjukkan senyum puas. Ini terutama berlaku untuk King Yu Fengming. Dia ingin sekali merawat Chu Feng sepanjang waktu. Namun, mereka gagal merawat Chu Feng sebelumnya karena Bai Liluo. Dan sekarang, Chu Feng akhirnya jatuh ke tangan mereka. Selanjutnya, dia berteriak dan berguling-guling kesakitan. Melihat itu, King Yu Fengming merasa seolah-olah dia akhirnya telah membalaskan dendamnya. Bai Liluo, ada apa denganmu? Adikmu itu sedang menderita seperti ini, apakah kamu masih tidak akan menunjukkan dirimu? Mungkinkah kamu akan membiarkan dia terus menderita seperti ini? Tiba-tiba saja, King Yu Ruais mulai berteriak keras. Ternyata dia benar-benar berencana untuk memancing keluar Bai Liluo dengan jeritan kesakitan Chu Feng. Dia tahu bahwa Bai Liluo berada di pelatihan tertutup. Jika Bai Liluo tiba-tiba berhenti pada saat seperti ini, dia pasti akan menderita serangan balasan. Hehehe, tidak ada gunanya, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengatukkan giginya yang secara paksa menanggung siksaan yang menyedihkan, dan menyeringai sangat lemah pada King Yu Ruais. Formasi penyembunyian yang telah Chu Feng atur tidak hanya menyembunyikan Bai Liluo, tetapi juga mengisolasi semua suara dari luar. Dengan demikian, Bai Liluo tidak bisa mendengar percakapan dari Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng, kamu tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan dapat menemukan di mana Bai Liluo hanya karena kamu menolak untuk memberitahuku. Selama aku ingin menemukannya, aku akan dapat menemukannya. Namun orang yang ingin aku rawat lebih sekarang adalah kamu. Aku akan membuatmu mati saat kamu meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur ini. Bahkan di sini, kamu hanya bisa menjadi orang gila. Mengenai hal ini, itu adalah konsekuensimu karena menolak untuk bersulang, dan hanya bisa dipaksa untuk minum. Setelah King Yu Ruais selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mengeluarkan 10 centipede beracun yang melahap jiwa lagi. 10 centipede beracun yang melahap jiwa itu, semuanya dilemparkan ke tubuh Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar tidak dapat menahan rasa sakit, dan mulai menjerit dan melolong sedih, bahkan jeritannya seperti guntur saat beresonansi melalui istana bawah tanah. Seseorang dari klan Qianfeder Monstrous berjalan ke arah King Yu Ruais dan berkata kepadanya, "Kakak Ruais, kamu benar-benar melepaskan banyak lipan beracun yang melahap jiwa sekaligus. Itu terlalu menyia-nyiakannya. Lagi pula, lipan beracun yang melahap jiwa yang adalah barang yang sangat mahal," ucap seseorang. Karena bagaimanapun, Chu Feng ini adalah putra Chu Xuan Yuan. Tekadnya lebih kuat daripada orang biasa. 1 lipan beracun yang melahap jiwa mungkin benar-benar tidak cukup untuk menghadapinya. Namun karena aku sudah melakukannya, maka aku harus membuatnya mati total. Kalau tidak, jika ayah dari dia mengetahui bahwa dia mati oleh tanganku, itu mungkin benar-benar menjadi agak merepotkan, kata King Yu Ruais. Kakak Ruais, apakah ayah Chu Feng itu benar-benar kuat? Banyak Qianfeder Monstrous Clans bertanya. Aku sendiri belum pernah bertemu dengannya. Namun menurut rumor, dia sangatlah kuat. Kemungkinan orang yang kuat seperti itu tidak pernah muncul di Ancestor Martial Starfield sebelumnya. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia alami untuk membuatnya dipenjara oleh Chu Heavenly Clan belaka, tapi jika seorang jenius kaliber itu benar-benar marah, siapa yang tahu hal seperti apa yang akan dia lakukan, kata King Yu Ruais. Mendengar apa yang dikatakan King Yu Ruais, Qianfeder Monstrous Clans pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka semua mengungkapkan pandangan malu-malu di wajah mereka. Karena bagaimanapun, King Yu Ruais adalah orang dengan prestise paling tinggi di antara mereka. Karena itulah, mereka sangat percaya pada penilaiannya. Merasa malu-malu, orang banyak pun mulai bertanya. Dalam hal ini, apakah kamu dapat menjamin bahwa Chu Feng akan menjadi gila mulai hari ini, dan akan segera mati setelah meninggalkan alam kultivasi bela diri Ancestor? Karena kita telah memutuskan untuk membunuhnya, maka kita harus kejam, tanya anggota lain. Aku memang tidak dapat menjamin apapun dengan 1 lipan beracun yang melahap jiwa. Namun dengan 11 dari mereka, bahkan Kaisar Surgawi tidak akan bisa menyelamatkannya. King Yu Ruais berbicara dengan percaya diri. Aku tidak tahu apakah Kaisar Langit bisa menyelamatkan Chu Feng atau tidak. Namun yang aku tahu adalah, Kaisar Langit tidak akan bisa menyelamatkan kalian semua. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Klan Qianfeder Monstrous berbalik ke arah suara itu.
Segera, cahaya yang menyilaukan mulai bersinar dari arah itu. Ketika cahaya itu mulai bersinar, seluruh istana bawah tanah diterangi dengan terang olehnya. Orang-orang dari klan Cianfeder Monstrous mampu melihat dengan jelas sosok yang berdiri di kejauhan. Setelah melihat orang itu, rasa takut segera menutupi King Yurwise dan wajah klan Cianfeder Monstrous lainnya. Dan bahkan, banyak orang menggigil ketakutan. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu tidak lain adalah Bai Liluo. Selain itu, Bai Liluo saat ini tidak lagi terlihat menggemaskan seperti sebelumnya. Pada saat itu, kemarahan memenuhi wajah kecilnya. Ini terutama berlaku untuk matanya yang cantik, karena mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Bai Liluo saat ini hanya mirip dengan iblis. Dia benar-benar sangat menakutkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.